Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Anwar Mansur, SE MSc, selaku dosen pembimbing pada skripsi saya. Perkenalkan, saya Nicholas Acarya Prasida Cayatanya dengan NIM 2005510226 ingin memaparkan presentasi karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Inklusif, Keterlibatan Karyawan, Efikasi Diri Kreatif terhadap Perilaku Kerja Inovatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang yang saya ambil yaitu secara konseptual sumber daya manusia di Indonesia mengacu pada pertimbangan yang lebih besar terhadap elemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan rencana, serta penggunaan sumber daya manusia yang lebih baik sebagai sumber daya organisasi. Kedua, menurut Kasenah tahun 2010, menjelaskan sumber daya manusia sangat penting dan organisasi harus selalu memberikan perhatian terhadap karyawan mereka. Menurut Hesibuan tahun 2008, sumber daya manusia adalah aset dan potensi yang dapat digunakan untuk mengelola bisnis dan organisasi. Yang ketiga, variabel pada penelitian ini memang belum banyak yang melakukan penelitian. Maka dari itu saya mengambil variabel kepemimpinan inklusif, keterlibatan karyawan, efikasi diri, dan perilaku kerja inovatif. Pada bagian penelitian terdahulu, saya mengambil 3 peneliti. Yang pertama, Gupta tahun 2020 menyatakan kepemimpinan inklusif mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap perilaku kerja inovatif perusahaan. Yang kedua, Ratnasari tahun 2021, keterlibatan karyawan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, Nur Koidah dan Ari Prabowo tahun 2022 mendapatkan hasil bahwa efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan pada perilaku inovatif. Maka dari itu muncullah rumusan masalah. Yang pertama, apakah kepemimpinan inklusif berpengaruh terhadap perilaku kerja inovatif? Yang kedua, apakah keterlibatan karyawan berpengaruh terhadap perilaku kerja inovatif? Dan yang ketiga, apakah efikasi diri berpengaruh terhadap perilaku kerja inovatif? Pada penelitian ini bertujuan untuk yang pertama menganalisis pengaruh kepemimpinan inklusif terhadap perilaku kerja inovatif. Yang kedua, menganalisis pengaruh keterlibatan karyawan terhadap perilaku kerja inovatif. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh efikasi diri terhadap perilaku kerja inovatif. Selanjutnya, membahas metode penelitian. Langkah pertama, mengambil populasi, yaitu seluruh karyawan pada CV Triana Bintang. Langkah kedua, melakukan sampel atau pengambilan sampel. Peneliti menggunakan sampling jenuh, yang artinya seluruh populasi yang ada diambil sebanyak 105 responden atau karyawan. Langkah ketiga, melakukan instrumen, yaitu menyebar kuesioner dengan menggunakan skala Likert, skala 1 sampai dengan 5. Langkah keempat atau langkah terakhir, melakukan analisis data. Yang pertama, metode statistik deskriptif, uji instrumen, uji fit model dengan menggunakan SPSS versi 20. Slide ini menjelaskan tentang uji instrumen. Yang pertama, hasil dari uji validitas. Saya menggunakan uji validitas dengan skala KMU sebesar 0,07 dan cross-loading sebesar 0,05. Apabila KMU kurang dari 0,07, dinyatakan data tersebut tidak valid. Dan apabila diuji sebanyak 5 kali atau melebihi 5 kali, data tersebut tidak dapat diuji lagi. Menyatakan bahwa X1 kepemimpinan inklusif dinyatakan valid, X2 keterlibatan karyawan dinyatakan valid, X3 efikasi diri dinyatakan valid, dan D perilaku kerja inovatif dinyatakan valid. Keseluruhan variabel ini diuji secara 3 kali, melakukan cross-loading sebanyak 3 kali, dan menemukan hasil KMO sebesar 0,833. Selanjutnya, uji reliabilitas. Standar alpha yang saya gunakan sebesar 0,07. Itu saya ambil dari buku Hare et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa kepemimpinan inklusif memiliki nilai reliable sebesar 0,790, keterlibatan karyawan memiliki nilai reliable sebesar 0,842, efikasi diri memiliki nilai reliable sebesar 0,789, dan perilaku kerja inovatif memiliki nilai reliable sebesar 0,937, yang artinya bahwa semua variabel dapat dipercaya dan dilakukan penelitian lebih lanjut. Analisis data. Pada uji ini, saya
harus menentukan bagaimana hipotesis X1, X2, dan X3 diterima atau tidaknya. Nilai tersebut dilihat seberapa besar skala nilai signifikansi apabila variabel diterima itu kurang dari 0,05. Apabila lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Di sini saya menemukan hasil kepemimpinan inklusif memiliki nilai signifikansi 0,020 yang artinya hipotesis diterima. Keterlibatan karyawan memiliki nilai signifikansi 0,120 yang artinya hipotesis ditolak. Efikasi diri memiliki nilai signifikansi sebesar 0,016 yang artinya hipotesis diterima. Pada nilai F-sig sebesar 0,000 yang artinya bahwa data yang diolah ini layak atau tidaknya. Apabila data ini layak, maka nilai F-sig tidak lebih dari 0,05. Untuk nilai beta, kepemimpinan inklusif sebesar 0,212, keterlibatan karyawan sebesar 0,208, efikasi diri sebesar 0,254. Akan mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini menghasilkan variabel kepemimpinan inklusif terhadap pelaku kerja inovatif dapat diterima atau berpengaruh signifikan terhadap lingkungan. Pada variabel keterlibatan karyawan terhadap pelaku kerja inovatif tidak berdampak signifikan dan tidak diterima. Dan efikasi diri kreatif terhadap pelaku kerja inovatif berdampak signifikan dan berpengaruh positif terhadap lingkungan sekitar. Yang artinya bahwa sekarang ini perusahaan sangat memerlukan ide kreatif dari individu karyawan guna perusahaan mencapai tujuan yang jauh lebih baik untuk berdaya saing satu sama lain. Dari ketiga variabel tersebut, fenomena yang ada masih sedikit diteliti khususnya di Indonesia. Maka dari itu, pada penelitian selanjutnya akan berpeluang lebih besar dan menghasilkan pengaruh yang signifikan bagi perusahaan tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila penelitian ini kurang sempurna, akan menjadi acuan untuk penelitian berikutnya atau disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Baik, tadi penjelasan tentang karya penelitian ilmiah saya. Demikian penjelasan serta hasil yang saya dapatkan pada penelitian skripsi saya. Semoga hasil itu bisa menjadi pedoman atau acuan bagi penelitian selanjutnya. Apabila dalam penjelasan masih kurang pahamnya materi atau juga masih awamnya saya untuk menjelaskan, semoga penjelasan ini dapat memenuhi nilai akhir tugas saya. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Salam sejahtera.